Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Korban Keserakahan Adik Kandung. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Tak ada jawaban apapun dari Esti. Yanti masih sibuk membuka bungkusan nasi yang tadi dibelinya. Tiba-tiba tangan Yanti dicengkram dengan kuat oleh tangan dingin Esti. "Mana obat untukku?" ucapnya dengan bola matanya yang full berwarna putih menatapnya. Seketika, Yanti berteriak ketakutan. Ia berlari keluar rumah sambil terus berteriak. Lastri yang melihat Yanti pun kebingungan. Ia menarik tangan Yanti yang masih berjongkok di luar rumah sambil menutup matanya menggunakan kedua tangannya. "Hei, ada apa?" tanya Lastri. "Mbak Lastri," panggil Yanti dengan raut wajah yang ketakutan. "Iya Ti, kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Lastri. "Mbak Esti mbak, aku takut," jawab Yanti. "Takut kenapa? Kan mbakmu masih sakit. Kok malah takut sih Ti?" ucap Lastri terheran. Yanti malah menangis ketakutan membayangkan betapa mengerikannya wajah kakaknya itu. Kehadirannya Yanti di rumah Lastri membuat tetangganya penasaran karena Yanti menangis di dekapan Lastri. "Yanti kenapa Las?" tanya Dona yang kebetulan lewat depan rumah Lastri. "Katanya takut sama Esti," jawab Lastri. "Lah, sama mbak sendiri kok takut sih Ti? Aneh kamu ah," ucap Dona. "Gimana perkembangannya? Udah sembuh belum mbakmu?" tanya Dona. Yanti menggeleng sambil menutup wajahnya menggunakan kedua tangan. "Udah dikasih obat belum pagi ini?" tanya Lastri sambil berusaha menenangkan Yanti. Lagi-lagi Yanti menggeleng. Hal itu membuat kedua teman Esti menghela nafas panjang. "Di mana obatnya?" tanya Dona. "Di meja," jawab Yanti dengan suaranya yang terdengar pelan, bahkan hampir tak terdengar saking pelannya. "Udah, kamu di sini aja dulu sama Lastri. Aku mau panggil Ningsih buat temenin ke rumahmu," ucap Dona. "Iya Don," saut Lastri. Dona pun pergi meninggalkan rumah Lastri lalu ia pergi ke rumah Ningsih. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Ningsih pun mau menemani Dona ke rumah Esti. Mereka berdua berjalan beriringan menuju rumah Esti. "Assalamualaikum," ucap mereka berdua kompak. "Bau apa ya ini?" tanya Ningsih. "Kayak bau bangkai, iya gak sih?" jawab Dona. "Iya, sumpah menyengat banget baunya," saut Ningsih. "Langsung ke kamarnya aja yuk Ning," ucap Dona. Ningsih pun mengangguk. Keduanya pergi ke kamar Esti sambil menutup hidungnya rapat-rapat. Keduanya saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka mendekati keranjang tempat Esti tidur. "Ih, bangun yuk, makan dulu," panggil Ningsih sambil menahan nafasnya karena baunya sangat menyengat setelah masuk ke dalam kamar Esti. "Dingin banget Ning tubuhnya Esti, mukanya juga pucat," ucap Dona yang baru memperhatikan kondisi Esti. Iya juga ya nak. Ti, kamu baik-baik aja kan?" tanya Ningsih panik. Ningsih pun menempelkan punggung tangannya ke kening Esti. Lalu ia pun berinisiatif mengecek denyut nadinya Esti. Entah kenapa, firasatnya mengatakan jika ia harus mengecek denyut nadinya. Saat ia mengeceknya, ia bertambah panik saat mengetahui jika urat nadinya sudah tidak berdenyut. Mata Ningsih berair menahan tangis. Ia masih tak percaya dengan kenyataan yang ada. Berulang kali ia mengecek urat nadinya, namun hasilnya tetap sama. Urat nadi Esti sudah tidak berdenyut lagi, menandakan ia tidur untuk selamanya. Dona yang melihat tingkah Ningsih pun kebingungan.
karena Ningsih tampak seperti menahan tangis. Ningsih pun memeluk tubuh Esti dengan erat. Akhirnya tangisannya pun pecah. Ia menangis tersendu-sendu. Donna tampak terlihat sangat kebingungan melihat Ningsih. "Ada apa, Ning? Kok kamu nangis?" tanya Donna dengan raut wajahnya yang kebingungan. "Esti, Don. Esti sudah gak ada," jawab Ningsih dengan suaranya yang serak akibat menangis. "Innalillahi, ya Allah, Esti," sahut Donna. Keduanya memeluk jasad Esti sebagai tanda terakhir mereka ketemu. Mereka menangisi kepergian Esti. "Aku baik-baik saja." Suara itu terdengar sangat pelan di telinga keduanya. Sontak Ningsih dan Donna saling berpandangan lalu mereka melihat ke arah Esti. Jasad Esti tampak seperti tersenyum. Keduanya pun segera keluar dari kamar Esti untuk memberitahu Pak RT tentang kematian Esti. "Gimana? Udah dikasih obat belum?" tanya Lastri setelah melihat keduanya keluar dari rumah Esti. "Kalian yang sabar ya, ikhlasin aja. Esti udah gak ada, Las." Jawab Donna ke keduanya yang melihat mereka dengan tatapan penuh harap. "Innalillahi," ucap Lastri. Yanti menggeleng tak percaya. Ia menangis lagi setelah mendengar kabar duka dari kedua temannya Esti. Mereka semua menangis tersendu-sendu, saling menguatkan satu sama lain. Hanya Sri yang belum tahu kabar duka itu karena ia sedang pergi berlibur dengan keluarganya. Mereka pun sepakat untuk tidak memberitahukannya dulu karena takut mengganggu momen kebahagiaannya. Setelah puas menangisi, barulah mereka pergi ke rumah Pak RT dan Ustadz Jafar untuk menyiarkan berita dukanya. Untung saja hari itu masih pagi, jadi proses pemakamannya bisa langsung dilakukan hari itu juga. Semua warga pun berbondong-bondong membantu mengantarkan Esti ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak ada yang tahu kematian Esti sebenarnya kapan terjadinya. Yanti pun baru tahu tadi saat teman kakaknya memberitahunya. Kematian Esti pun dinyatakan karena penyakit yang dialaminya, sebab tidak ada bekas luka apapun di tubuhnya. Semua orang pun mengira jika Esti meninggal karena infeksi pencernaan. Soalnya saat mau dimandikan, baunya sangat menyengat, seperti bau busuk dari dalam lambungnya. Malam harinya diadakan berdoa bersama agar arwah Esti bisa pergi dengan tenang. Saat para warga sudah pulang, Yanti kembali ke kamarnya. Ia termenung. Sungguh tak bisa dipungkiri, Yanti merasa sangat menyesal karena selalu mengabaikan rasa sakit yang kakaknya rasakan. Bahkan di hari terakhirnya ia di dunia pun, banyak orang yang berdatangan untuk mengantarkan jasadnya ke tempat peristirahatan terakhir. "Mana obat untukku?" Suara lembut terdengar dengan jelas di telinga Yanti. Bulu kuduknya pun seketika meremang. Ia celingukan ke sana kemari melihat siapa yang ada di kamarnya selain dirinya sendiri. Tetapi ia tak mendapati siapapun di dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Yanti pun segera memposisikan tubuhnya untuk tidur karena hari sudah mulai larut malam. Tak lupa pula ia membaca doa sebelum tidur supaya ia tidak bermimpi buruk lagi. Dengan susah payah Yanti berusaha memejamkan matanya, tetapi ia tidak bisa. Ia terus saja kepikiran tentang kakaknya. Raganya istirahat, tapi jiwanya berlarian ke sana kemari, memikirkan sesuatu hal. Suara-suara aneh dari dalam kamar Esti terdengar sangat jelas, sampai Yanti terbangun dari tidurnya. Ia berniat untuk mengeceknya terlebih dahulu. Ia pun beranjak dari tidurnya. Saat sampai di depan kamar Esti, Yanti tak mendengar suara itu lagi. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengecek. Saat Yanti mau membalikkan badan menuju ke kamarnya lagi, ia mendengar suara-suara aneh itu lagi. Terdengar seperti jeritan, tangisan, amarah, kekesalan campur jadi satu, membuatnya merasa terganggu mendengarnya. Dengan geram pun Yanti membuka pintu kamar Esti dengan kasar. Setelah dibuka ia tak mendapati siapapun di sana. Yanti pun masuk ke dalam kamar untuk mengeceknya. Pelan tapi pasti,
Yanti telah masuk ke dalam ruang kamar Esti. Pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan keras, padahal tak ada angin kencang. Yanti terlonjak kaget, lalu ia mendekat ke arah pintu itu, berusaha untuk keluar dari dalam sana. Tidurlah, tempat ini sangat nyaman dan cocok buatmu. Suara tadi kembali terdengar dengan jelas di telinga Yanti, tetapi kali ini suaranya lumayan keras. Bulu kuduk Yanti meremang. Ia merasakan hembusan nafas dingin di leher belakangnya. Saat ia menoleh ke belakang, Yanti melihat arwah kakaknya terbaring di ranjang sambil menatap tajam ke arahnya. "Mana obat untukku?" ucapnya dengan suaranya yang serak. Yanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berharap arwah kakaknya itu hilang dari pandangannya, tetapi ternyata tidak. Justru malah arwah kakaknya kini mendekat ke arahnya. Ia berjalan tertati-tati sambil terus berkata, menagih obatnya. Yanti merasa pusing mendengarnya sampai ia berjongkok sambil menutup kedua telinganya. "Aku sudah membelikanmu obat, Mbak, tapi kamu tidur," sahut Yanti. Yanti berharap dengan dirinya menjawab ucapan kakaknya, maka kakaknya akan berhenti menerornya. Tetapi justru arwah Esti semakin menjadi-jadi. Ia tertawa mengerikan sambil terus menagih obatnya. Pergi Mbak, jangan ganggu aku," pekik Yanti. Ia meraba-raba barang yang ada di sekitarnya, lalu melemparkannya ke arah Esti, sampai tak sengaja cermin yang ada di kamar itu pecah akibat terkena barang yang dilemparkan oleh Yanti. "Mana obat untukku, Yanti?" ucap arwah Esti diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar. "Pergi, Mbak," pekik Esti sambil melemparkan vas bunga. Cermin itu pecah berkeping-keping. Keadaan menjadi hening. Tak ada suara rintihan lagi. Perlahan Yanti pun membuka matanya. Setelah ia rasa aman, buru-buru ia pergi dari kamar itu. Lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Tanpa babi-bu lagi, Yanti langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Karena kelelahan, ia pun tertidur sampai pagi hari tiba. Keesokan paginya ia melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia membeli sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Yanti memakan sarapannya sambil melihat video di ponselnya. Aku males banget kerja lagi. Apa aku open donasi lagi aja ya? Lagian saldonya pun tinggal sedikit. Dan juga aku dapat uang dari mana lagi buat biaya 7 hari ini? Gumam Yanti sambil memikirkan keputusan yang tepat. Bodoh amat lah. Cuman dari donasi ini aku bisa dapat uang banyak. Batin Yanti, lalu ia membuka aplikasi yang biasa ia gunakan untuk mengedit. Yanti melakukan aksinya lagi. Ia mengedit video sedramatis mungkin supaya penontonnya banyak yang mengasihaninya. Ia gunakan kematian kakaknya kemarin untuk bahan konten videonya. Setelah selesai mengedit, ia pun mengunggahnya di semua platform media sosial miliknya. Keesokan harinya, video yang dibuatnya tembus 5 juta penonton dalam sehari. Ia sangat bahagia melihatnya, karena selain mendapat saldo yang banyak, ia pun memiliki banyak pengikut dan like. Tak sengaja konten video yang Yanti buat lewat di beranda Lastri. Lastri terkejut saat ia sedang melihat video di layar ponselnya. Tiba-tiba saja konten video yang Yanti buat lewat di berandanya. Apa-apaan ini Yanti? Kok tega banget dia gunakan kematian Esti untuk konten sampah seperti ini? Gumam Lastri bertanya-tanya. Padahal hari masih pagi, tapi Lastri sudah berkacak pinggang melihat kelakuan Yanti. Saat ia mau keluar rumah menghampiri Yanti, ia melihat Yanti keluar dari rumahnya dengan pakaiannya yang sangat rapi. Lastri pun mengurungkan niatnya untuk menegur Yanti hari itu juga. Mau kemana tuh anak? Gumam Lastri. Ia pun masuk ke rumah Lastri karena tidak jadi menemui Yanti. Yanti, ia berniat akan pergi ke mall untuk me time. Ia merasa sangat bahagia karena saldo di rekeningnya tembus 3 digit. Sebab banyak sultan-sultan juga yang ikut donasi. Sesampainya di mall, ia langsung memarkirkan motornya lalu masuk ke dalam mall itu. Saat melewati toko baju, ia melihat satu baju yang menarik di matanya. Akhirnya ia pun memasuki toko itu.
Ia juga membeli beberapa baju dan celana yang menurutnya bagus dan mahal. Saat ia akan mengambil baju, tiba-tiba ia diserobot oleh ibu-ibu yang gayanya tak kalah hedon dengannya. Yanti pun menoleh untuk melihat siapa orangnya. "Loh, ibu?" panggil Yanti yang terkejut saat melihat wanita yang tadi menyerobot ambil baju. "Yanti?" panggilnya dengan pelan. "Cih, gayanya doang yang hedon. Giliran kemarin dikabarin anak pertama yang meninggal, gak mau datang. Ngirim uang pun gak sama sekali," ucap Yanti menatap penuh kebencian terhadap ibunya. "Salah siapa kalian malah lebih memilih ayah daripada ibu? Rasain saja tuh kalian hidup miskin," saut Arsil, ibu kandung Yanti dan Esti. Mana ada begitu? Jelas-jelas dulu ibu sama selingkuhan ibu yang nelantarin kita. Dasar gak tahu diri," ucap Yanti dengan suaranya yang sengaja ia keraskan supaya para pengunjung di toko itu mendengarnya. Setelah mengatakan itu, ia berlalu pergi dari hadapan ibunya. Hatinya sangat teriris karena melihat ibunya dan juga yang menjadi teringat lagi dengan ayah dan kakaknya yang sudah tiada. Ia membayarnya terlebih dahulu sebelum pergi dari toko itu. Moodnya pun menjadi berantakan akibat bertemu dengan ibunya. Ia pun kembali lagi ke rumah. Hari sudah siang, perutnya pun terasa keroncongan. Yanti pergi ke dapur untuk membuat makan siang untuk dirinya sendiri. Jika saat masih ada kakaknya, pasti ia hanya menunggu makanannya matang saja. Yanti tak pernah sedikit pun membantu pekerjaan rumah Esti. Meski kelakuan Yanti begitu, Esti tetap menyayangi adiknya sepenuh hati. Tetapi balasan Yanti ke kakaknya justru sangat kejam. Padahal kakaknya hanya minta dibelikan obat saja, tetapi Yanti selalu memberinya jamu 10 ribuan. Dan akibat keseringan meminum jamu yang entah khasiatnya untuk apa, hal itu berujung nyawa Esti melayang. Yanti meneteskan air matanya lagi saat ia sedang memasak. Ia benar-benar menyesal. Ia sangat merindukan kakaknya. Setelah masakannya matang, ia memakannya dengan lahap karena sudah sangat lapar. Setelah selesai makan siang, ia tertidur sampai hari menjelang petang. Ia melihat jam di layar ponselnya yang menunjukkan pukul 6. Ia pun buru-buru memasukkan motornya karena ia tak berniat untuk keluar lagi. Dengan gerakan kilat ia membersihkan ruang tamu yang akan digunakan untuk mengaji. Kemudian ia mandi terlebih dahulu karena ia rasa badannya sangat lengket. Saat ia sedang mandi, ia mendengar seperti ada suara yang sedang memasak. Yanti tak merasa takut karena ia pikir ibu-ibu tetangganya sudah datang ke rumahnya untuk memasak makanan yang akan disajikan untuk para jamaah masjid. Tak lama kemudian Yanti sudah selesai mandi. Saat ia keluar dari kamar mandi, "Loh, masih sepi? Bukannya tadi udah ada yang memasak?" gumam Yanti terheran. "Mbak Ani? Mbak?" panggil Yanti tetapi tak ada sautan apapun. Dengan langkah cepat Yanti berjalan menuju ke kamarnya. Tetapi saat ia mau membuka pintu kamarnya, sekelibat ia mencium semerbak bau melati dan kemenyan yang sangat menyeruak. Bulu kuduk Yanti seketika meremang. Buru-buru ia masuk ke dalam kamarnya, lalu mengunci pintu. Ia letakkan kuncinya ke sembarang tempat. Yanti menatap pantulan dirinya di cermin. Saat ia sedang menyisir rambut, ia melihat arwah kakaknya yang berdiri di belakang tubuhnya. Seketika Yanti terpekik ketakutan. Ia berlari ke arah pintu. Yanti berusaha membuka pintunya tetapi tidak berhasil. Ia panik karena kakaknya terus berjalan mendekat ke arahnya. "Stop, jangan mendekat," pekik Yanti. "Mana obat untukku? Mana?" ucap arwah Esti diakhiri dengan gelak tawanya yang menggelegar. "Cukup, Mbak, cukup," pekik Yanti yang terasa pusing mendengar ucapan kakaknya. Gelak tawa Esti menggelegar seisi ruangan. Yanti sangat ketakutan. Ia bingung harus melakukan apa. Terlebih lagi ucapan kakaknya itu terus menari-nari di pikirannya. Posisi Esti terus mendekat ke arah Yanti. Yanti menggeleng-geleng ketakutan sambil terus berusaha membuka pintunya. Tolong buka pintunya," pekik Yanti sambil menggedor-gedor pintu kamarnya.
Saat ia membalikan tubuhnya, ia melihat kuncinya yang ada di meja samping pintu kamar. Ia pun mengambilnya dengan gerakan yang sangat cepat. Ia pun berhasil keluar dari dalam kamar. Entah apa yang ada di pikiran Yanti, ia mengeluarkan motornya lalu ia mengendarainya dengan cepat. Tak butuh waktu lama ia sudah kembali lagi ke rumahnya dengan 2 kresek penuh dengan obat-obatan. Saat itu masih pukul 6:30. Jadi tetangganya belum pada datang karena acara selamatannya diadakan pukul 8 malam. Yanti masuk ke dalam rumahnya membawa 2 kresek obat-obatan. Ia pun membuka bungkusan obat-obatan itu, lalu ia meminum semuanya, sampai tak tersisa sedikit pun. "Lihat mbak, lihat, ini obat kan? Aku akan meminum semuanya," ucap Yanti saat mau meminum obat. "Kamu bertanya pada aku kan? Mana obatmu?" "Ini obatmu mbak. Aku akan meminum semuanya untukmu. Setelah ini pergilah dengan tenang mbak," ucap Yanti. Berkotak-kotak obat telah ia habiskan sampai perutnya terasa kembung karena terus meminum air. Gelak tawa Esti menggelegar melihat adiknya melakukan hal konyol yang bisa mengancam nyawanya sendiri. "Lihat mbak, lihat. Hebat kan aku? Aku sudah meminum semuanya untukmu. Pergilah dengan tenang, jangan ganggu aku lagi," bagi Yanti yang merasa depresi karena terus dihantui kakaknya. Yanti pun pingsan di kamar setelah meminum banyak obat. Tak lama kemudian para tetangganya sudah mulai berdatangan. Untung saja menu sajian kali ini simpel, jadi tak membutuhkan banyak waktu untuk memasaknya. Lastri celingukan mencari keberadaan Yanti. "Nyari Yanti?" tanya Dona. "Iya, tumben tuh anak gak dudukan di depan," jawab Lastri. "Mungkin dia tidur kali, kecapean," ucap Dona. "Entahlah," saut Lastri. Mereka pun membantu memasak sampai berakhirnya acara itu. Mereka semua yang handle, karena Yanti tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Setelah semuanya selesai, Lastri, Dona, dan Ningsi berniat berpamitan kepada Yanti, sekaligus meminta uang bayaran untuk tukang masaknya. "Yanti, kamu di dalam kan?" panggil Lastri sambil mengetuk pintu kamar Yanti yang tertutup. "Buka aja, dikunci nggak?" suruh Ningsi. "Nggak tahu," saut Lastri sambil membuka pintu. "Nggak dikunci," ucap Lastri. "Ya udah yuk, masuk aja. Paling dia lagi tidur, makanya dari tadi nggak keluar kamar," ucap Dona. Ketiganya pun masuk ke dalam kamar Yanti. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Yanti tergeletak di lantai dengan mulutnya yang terus-menerus mengeluarkan busa, matanya melotot, dan juga kejang-kejang. "Astagfirullahaladzim, Yanti!" bagi Lastri. "Ya ampun Yanti!" ucap Ningsi. "Ya Allah, apa yang telah terjadi?" ucap Dona. "Obat," gumam Lastri setelah melihat ke sekitar tubuh Yanti yang banyak sekali sampah obat, berbagai macamnya. "Cepat, telepon ambulan," pinta Ningsi. Untung saja Dona membawa ponsel. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas, lalu menelpon ambulan. "Yanti, bertahanlah," gumam Lastri berderai air mata. Padahal baru tadi pagi ia mau menegurnya perihal konten yang ia buat di media sosialnya. Tetapi sekarang malah nyawanya berada di ujung tanduk. Lastri tak habis pikir apa yang ada di pikiran Yanti sampai ia meminum banyak obat. Baru 3 hari yang lalu kakaknya meninggal dunia. Kini disusul dengan adiknya. Semuanya begitu mendadak membuat mereka merasa janggal dengan kejadian ini. Seperti ada yang ditutupi, tetapi entahlah mereka pun tak tahu kebenarannya seperti apa. Meski teman-teman ST tak begitu dekat dengan Yanti, tetapi mereka juga masih memiliki rasa empati kepadanya. Dari kematian Esti sampai kematian Yanti, Sri belum juga mengetahui kabar duka ini karena ia belum pulang dari liburannya. Tak lama kemudian mobil ambulan pun telah tiba di rumah Yanti. Dengan cepat tenaga medis itu membawa Yanti ke dalam mobilnya. Para bapak-bapak jamaah masjid pun melihat Yanti
dibawa masuk ke dalam ambulan karena kebetulan sepulang dari acara tahlil di rumah Yanti, mereka berpindah di rumah samping rumahnya Yanti. Astagfirullah, ucap mereka bersamaan sambil mengelus dada. Ya Allah, kenapa lagi itu? Batin salah satu bapak-bapak yang melihatnya. Gelak tawa Esti menggelegar, bahkan ia menampakkan wujudnya di depan rumahnya. Semua orang yang ada di sana pun melihatnya dengan jelas. Astagfirullah, gumam mereka kompak. Dan sayangnya, sesampainya di rumah sakit nyawa Yanti tidak bisa diselamatkan karena dosis obat yang ia minum melebihi batas wajar sampai efek sampingnya bereaksi secepat itu. Lastri, Donna, dan Ningsi pun menangis terseduh-seduh. Mereka merasa gagal menyelamatkan nyawa adik temannya. Keesokan harinya jasad Yanti langsung dimakamkan tepat pukul 9 pagi. Banyak juga warga sekitar yang merasakan kesedihan selain teman-temannya Esti. Di saat yang masih penuh duka seperti itu, Sri datang ke rumah Esti untuk memberikannya oleh-oleh sekaligus untuk temannya yang lain. Tetapi ia merasa heran saat melihat rumah Esti yang ramai. Ia pun mendekat ke rumahnya. Ada apa ini, Don? Kok banyak sekali para warga pada di sini? Tanya Sri dengan raut wajah kebingungan. 4 hari yang lalu, Esti meninggal. Dan sekarang disusul adiknya. Jawab Donna sambil menatap Sri dengan matanya yang memerah karena terus saja menangis. Apa? Pekik Sri terkejut sampai barang bawaannya terjatuh begitu saja di lantai. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.